dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dipertemukan melanjutkan kajian ilmu fikih. Insyaallah malam hari ini masuk di fikih sholat. Ada hal-hal yang perlu diketahui sebelum sholat. Jadi belum masuk ke rangkaian sholatnya ya. Jadi ada hal yang perlu kita ketahui dulu tentang sholat ini. Yang pertama, apa itu sholat ya, pengertiannya. Kalau secara bahasa ya, sholat itu doa. Ini diantaranya ya, diantara makna sholat secara bahasa adalah doa. Ya, misalnya di dalam ayat surat At-Taubah ayat 103, ya Allah mengatakan wa sholli alaihim. Dan sholli, di situ ada kata sholli, berasal dari kata sholat. Maksudnya berdoa. Ya, berdoalah untuk mereka. Ya, ini perintah kepada Nabi untuk berdoa bagi orang-orang yang menunaikan zakat ya dan sedekahnya. Ya, inna sholataka sakanun lahum, lanjutannya. Sesungguhnya sholatmu, maksudnya doamu. Ya, doamu itu adalah menjadi ketenangan, ketentraman bagi mereka. Nah, tetapi tentu syariat sholat tidak hanya dipahami secara makna bahasa. Ya, jadi Islam membawa makna yang baru, pemaknaan yang baru, yang kemudian dijelaskan. Ya, apa yang dimaksud sholat, bagaimana tata caranya dan sebagainya. Jadi sudah menjadi satu istilah tersendiri. Ya, maka tidak bisa misalnya orang mengatakan saya sudah sholat ya hanya dengan berdoa. Saya kan udah berdoa berarti udah sholat. Ya, jadi tidak bisa hanya dipahami dalam makna bahasa. Dia sudah menjadi makna tersendiri. Ya, sudah menjadi makna tersendiri. Maka seperti itu dalam syariat-syariat yang dibawa oleh Islam. Ya, jadi bukan hanya makna bahasa, tetapi sudah menjadi makna syar'i. Ya, makna menurut syariat. Ya, atau dalam istilah syariat. Ya, jadi syariat-syariat yang lain juga sama, zakat, haji, ya dan sebagainya. Oleh karena itu, ya, kita harus memahami sholat ini menurut syariat. Nah, kira-kira kalau disimpulkan definisinya, ya walaupun kan tentu di situ banyak rincian ya, bagaimana tata caranya, syarat-syarat dan sebagainya. Ya, agar suatu sholat itu dilakukan menjadi sah, menjadi diterima oleh Allah. Ya, tetapi secara ringkas ini didefinisikan oleh para ulama ya, diantaranya definisi yang cukup yang cukup memadai, yang cukup mewakili atau lengkap. Jadi sholat itu ya at-ta'abbud lillahi ta'ala. Ya, sholat itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya,
yang ibadah itu berupa apa? Biaqwalin wa af'alin. Ya, dengan perkataan dan perbuatan. Perbuatan ini bisa mencakup perbuatan fisik, termasuk juga nanti ada perbuatan hati juga tercakup di situ. Ya, ya. Iya. Ya, karena dalam Islam ibadah-ibadah itu nggak cukup cuma gerakan fisik. Dia harus dihadiri dengan hati. Ya, harus disertai dengan hati. Ya, jadi dalam Islam itu semua unsur yang ada di dalam diri manusia, ya, itu digunakan, ya, dimaksimalkan, yaitu antara hatinya, fisiknya, lalu kemudian pikirannya, itu menyatu di situ dalam ibadah itu. Jadi tidak ada dalam Islam ibadah hanya cuma gerakan fisik tanpa ada kehadiran hati. Ya, ada penghayatan, kehusyuan, gitu ya. Jadi sholat ini di situ ada ucapan, ya, ada gerakan fisik dan ada hati, amalan hati, yaitu berupa niat, ya, keikhlasan, ada kehusyuan. Ya, jadi ibadah dalam Islam itu lengkap. Semua unsur dalam diri manusia digunakan dan dimaksimalkan. Ya, maklumatin yang diketahui. Ini diketahui, ya, berdasarkan apa yang dijelaskan dan diajarkan oleh Nabi. Ya, apa saja gerakannya, bacaannya dan sebagainya. Ya, nah secara umum, ya, yaitu muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi ini dalam definisi ini hanya disebut awal dan akhirnya. Ya, pembukanya, ya, atau pintu masuknya, memulainya sholat dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram. Ya, karena dia disebut ihram. Ihram tuh, ya, artinya orang membuat dia haram. Ihram itu kan dari kata haram. Artinya dia memulai masuk ke dalam sholat, artinya haram melakukan hal-hal di luar sholat. Ya, itu takbiratul ihram, permulaan sholat. Nah, lalu diakhiri dengan salam. Salam itu menjadi penutup dari sholat. Maka disebut juga lawan dari ihram itu, ya, berarti tahlil. Kalau ihram itu artinya membuat haram, ya, artinya haram melakukan apapun di luar kegiatan sholat. Ya, dan yang membuat halal artinya halal kembali karena sudah selesai. Disebut tahlil, ya, tahlilnya adalah salam. Ya, jadi sholat itu. Nah, maka nanti dari mulai takbir sampai salam itu di situ nanti dijelaskan secara lengkap oleh Nabi. Ya, ma'an niyah, ya, disertai dengan niat, bisyara'id mahsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, nanti akan ada syarat-syaratnya dulu, ya, yang perlu kita bahas. Karena nanti syarat inilah yang akan menentukan apakah suatu ibadah itu sah atau tidak. Jadi harus memperhatikan syaratnya dulu. Ya, jangan sampai kita hanya melaksanakan begitu saja tanpa memperhatikan syaratnya. Ya, nah makanya sahnya suatu amalan, suatu ibadah, ya, harus diperhatikan ada syarat, ada rukun, dan ada mawani, penghalang. Ya, apa bedanya syarat dan rukun, Pak? Syarat dan rukun apa bedanya? Ya, kalau syarat mah di luar ibadah itu, bukan termasuk rangkaian. Ya, sholat, syarat tidak termasuk rangkaian, tapi di luar rangkaian ibadah sholatnya.
Tapi kalau rukun mah masuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Tapi dua-duanya adalah harus, wajib. Karena syarat kalau tidak terpenuhi tidak sah. Rukun tidak terpenuhi tidak sah. Ya, ada penghalang juga tidak sah. Ya, ada penghalang ya. Misalnya kalau bagi perempuan ya haid, nifas, itu menjadi penghalang dari sholat. Ya, kalau dia melakukan ya tidak sah. Nah, ada penghalangnya. Ya, nah keutamaan sholat. Nah, kita akan bahas dulu ya keutamaan, karena ibadah-ibadah dalam Islam ya itu senantiasa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, keutamaannya, ya pahala-pahala yang Allah sediakan ya. Supaya apa, orang merasa ini sangat penting untuk dilakukan. Ini menunjukkan Allah itu menghargai akal kita, pikiran kita. Jadi tidak hanya sebatas menjalankan perintah begitu saja, tapi diberikan rangsangan, diberikan motivasi, ya agar kita berpikir, agar kita memahami bahwa kenapa sih Allah memerintahkan ini. Maka ini pentingnya kita mengetahui keutamaan-keutamaan ibadah itu, sehingga terdorong kita untuk melakukannya dengan kesadaran. Oh, ternyata ini manfaatnya, ini tujuannya, ini pentingnya gitu. Ya. Nah, yang pertama tentu sholat itu adalah rukun Islam. Ya, di mana Islam ini ada 5 rukunnya. Ya, rukun itu kan adalah sisi yang paling kuat dari sesuatu. Yang disebut rukun itu al-janibul aqwa lisyai', sisi yang paling kuat dari sesuatu. Ya, kalau rukun itu tidak ada, ya maka tidak ada sesuatu tersebut. Rukun Islam, kalau misalnya rukunnya tidak ada, tidak dilaksanakan, ditinggalkan, ya maka ya menjadi tidak ada Islam. Ya, yaitu 5 rukunnya ya, sebagaimana yang sudah kita tahu. Syahadat, ya sebagaimana dalam hadis ya, Bukhari Muslim ya, syahadat, kemudian mendirikan sholat, zakat, haji, dan saum atau saum dan haji. Ya, tentu sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ya. Nah, yang kedua, pembeda antara muslim dan kafir. Ya, sebenarnya ini masih berkaitan, karena dia adalah rukun ya, bahkan rukun yang kedua, amalan yang paling utama. Ya, jadi kalau orang meninggalkan sholat, maka tidak ada bedanya lagi dengan orang kafir. Ya, makanya Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, komitmen ya, al-ahdu di situ komitmen antara kita ya, yang membedakan dengan mereka dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Jelas, siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Iya, tapi kafir di sini memang masih perlu penjelasan. Ya, ada rinciannya. Ya, maka kesimpulannya, kalau orang misalnya dia bersyahadat ya, menyatakan diri sebagai muslim ya, atau masuk Islam, kalau tidak sholat sama sekali maka dia kafir. Kafir keluar dari Islam kalau tidak sholat sama sekali. Nah, beda dengan misalnya dia sholat tapi kadang-kadang meninggalkan, belang betong. Ya, nah kalau yang kadang-kadang yang belang betong, ya insya Allah dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Ya, yang keluar dari Islam itu kalau meninggalkan sama sekali, nggak pernah sholat sama sekali. Ya, jadi dia sudah kafir sebetulnya. Menurut hadis ini dan menurut mayoritas para ulama.
ya pendapat yang paling kuat ya mayoritas para ulama. Jadi orang kalau tidak sholat sama sekali itu kafir. Jadi dia harus sholat syahadat lagi, terus masuk Islam lagi ya, kecuali kalau tadi jarang-jarang ya belang mentong. Ya tapi memang ya itu dosa yang sangat besar meninggalkan sholat. Ya bahkan kalau kita urutkan ya dosa-dosa besar, makanya seperti yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi ya, kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu kan setelah syirik, ya itu kan meninggalkan sholat. Jadi ya, jangan dikira orang dosa besar itu hanya membunuh gitu ya, mencuri karena memang merugikan orang lain. Ya, tapi tidak sedikit orang yang merasa enteng ketika meninggalkan sholat, seakan-akan ya bukan dosa besar gitu, dia anggap sepele. Padahal kalau kita bandingkan antara meninggal dengan mencuri dan yang lainnya, itu lebih besar secara urutan. Itu. Jadi kadang orang salah persepsi. Bahkan di masyarakat itu image-nya ya anggapannya kalau yang namanya dosa kejahatan itu kalau merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain ya itu maka kejahatan, keburukan. Dia menyangka kan tidak sholat tidak merugikan orang lain, jadi dianggap biasa aja. Nah padahal ya sholat itu berkaitan dengan hak Allah, ya kan, yang harus dikerjakan. Sedangkan yang lain-lainnya berkenaan dengan hak manusia tadi. Ya membunuh, mencuri itu kan hak manusia. Ya nyawanya, hartanya atau kehormatannya ketika dilecehkan itu hak manusia. Ya lebih besar mana hak yang harus kita tunaikan atau yang menjadi prioritas? Ya tentu kan hak Allah yang lebih diutamakan, baru kemudian hak manusia. Itulah mengapa meninggalkan sholat dosa yang paling besar. Tapi setelah syirik, karena syirik juga itu melanggar hak Allah juga untuk diibadahi satu-satunya. Ya hak Allah lebih diutamakan. Ya walaupun tentu tadi sama dosa besar juga ya, cuman kalau mau dibandingkan gitu. Ya kalau mau dibandingkan. Ya. Nah, kalau sholatnya jelas, baik tadi misalnya tidak sholat sama sekali ataupun tadi jarang-jarang ya belang bentong, sama itu bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Karena penghuni neraka itu ketika ditanya kan masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Nah, jadi tidak sholat mah pasti masuk neraka. Ya, walaupun ngaji tiap pekan ya atau ngaji tiap hari, tapi kalau nggak sholat ya walaupun sedekah sebanyak mungkin, ya banyak manfaatnya bagi orang, kalau dia tidak sholat nggak ada gunanya itu semua. Ya tidak ada gunanya. Sebagaimana nanti disebutkan ya dalam hadis itu. Yang ketiga, tiang agama ya tentu. Ya, ini juga hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, Rasul amril Islam. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Nah ini juga penting ya. Jadi seorang muslim itu segala permasalahan harus dicari solusinya dari Islam. Makanya Islam nggak boleh dipisah dari kehidupan. Ya masalah ekonomi, tegakkan Islam. Masalah politik, masalah dan sebagainya. Karena Islam ini lengkap dan sempurna ya. Jadi pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu sholat, dan tiangnya adalah sholat yang membuat tegak agama ini. Wa dirwatu sanamihil jihad,
Ya, dan puncak ajarannya adalah jihad. Jadi kan Islam ini ibarat bangunan kan, seperti hadis yang sebelumnya itu bunyal. Jadi Islam dibangun, jadi diibaratkan bangunan. Lantai paling dasarnya sholat, ya yang paling tingginya jihad. Ya. Nah, orang tidak bisa membangun lantai 2, 3 kalau lantai pertamanya tidak ada. Ya kan? Nah, pondasinya itu kan akidah, ya, akidah pondasinya iman. Lantai pertamanya sholat. Jadi ini yang paling utama. Nah, dia juga yang pertama dihisab pada hari kiamat. Ya, ini jelas ya dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amali sholatuhu. Ya, adalah sholatnya. Nah, jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika rusak, maka dia rugi. Ya, nah kalau ada kekurangan dari kewajibannya, ya suatu kekurangan dari kewajibannya, Allah berfirman, lihat ya bagi hambaku ini apakah dia melakukan yang sunnah. Nah, inilah pentingnya melaksanakan yang sunnah. Ya, jadi seringkali ketika kita melakukan kewajiban itu kan ada kekurangan. Ya, ada lalainya, bisa dalam sholat, melamun dan sebagainya. Kekurangan. Nah, maka untuk menambal kekurangan dalam wajib itu adalah dengan ibadah sunnah. Makanya setelah sholat wajib jangan buru-buru pergi. Ya, ada zikir, bahkan ada istighfar. Kenapa kita istighfar setelah sholat? Ya, kalau istighfar itu kan biasanya setelah melakukan dosa. Dosa istighfar. Ini kan melaksanakan sholat, taat kok istighfar. Astagfirullah, maknanya apa? Kita memohon ampun dari kekurangan, dari kewajiban yang kita lakukan, Pak. Ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, zikir setelah sholat, lalu kemudian sholat rawatib, sholat sunnah. Ya, baik ada juga sebelum dan sesudah. Ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini dalam hadis ini disebutkan, ya, oleh Allah disuruh untuk lihat ada enggak sholat sunnah yang dia lakukan. Nah, sholat sunnah itu akan menambal kekurangan dalam pelaksanaan yang wajib. Nah, kalau orang itu enggak ada melaksanakan sholat sunnah, jadi merasa cukup dengan yang wajib, ya sholat itu buru-buru pergi, buru-buru pulang. Enggak ada yang untuk menambalnya dari kekurangan itu. Ya. Nah, jadi amalan-amalan lain itu ditentukan juga oleh sholat. Kalau sholat baik, amalan yang lain baik, karena tadi bisa mempengaruhi. Percuma tadi orang banyak mengeluarkan zakat atau banyak berinfak, tapi tidak sholat, jadi percuma. Karena yang ditanya itu sholat dulu sebelum yang lainnya. Kalau sholatnya buruk udah, yang lain itu jadi nggak berguna. Amalan ini makanya harus jadi prioritas. Masalah sholat ini jangan disepelekan. Ya, kemudian penenang jiwa orang beriman, seperti pernah disabdakan oleh Nabi, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib. Ya, aku dibuat cinta dari dunia ini kepada perempuan, ya maksudnya yang halal, ya, istri-istri beliau, dan parfum. Ya, Rasul mencintai, menyukai parfum, minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fi shalah, dan dijadikan sebagai penyejuk mataku dalam sholat. Penyejuk mata yang menyejukkan hati, yang menenangkan jiwa. Ya, sholat itu. Ya, makanya pernah Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, rehatkanlah jiwa kami dengan sholat. Maksudnya Bilal kan yang azan, ya. Maksudnya azan ya untuk supaya mendirikan sholat, karena sholat itu menjadi penenang bagi jiwa. Ya, jadi kalau sudah sampai ke sana, ya, kita dalam melaksanakan sholat, insya Allah
ya kita tidak akan pernah ya meninggalkan ataupun melalaikannya karena sudah merasa nikmat ya dengan sholat itu. Ya, ada ketenangan, ada kenikmatan yang dirasakannya. Nah itu ya diantara pentingnya ya atau keutamaan sholat ya. Makanya kan kita disuruh memohon pertolongan dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sta'inu bisabri was sholat. Gitu ya. Karena dialah yang akan menguatkan jiwa kita. Jadi kalau ada permasalahan, segala permasalahan, ya itu diperbaikinya melalui sholat dulu. Jangan-jangan sholat kita belum benar ya. Ada berbagai masalah itu dari situ dulu mulai. Ya, kalau sholatnya baik insya Allah itu akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan Pak. Jadi mulai dari situ dulu ya, perbaiki sholat. Maka penting ini fikih sholat ini. Dan tentu pembahasannya cukup panjang itu tentang sholat. Ya bagaimana ya kita betul-betul mengkaji secara detail apa yang diajarkan oleh Nabi. Bukan hanya yang wajib, yang rukunnya saja ya, tetapi yang sunnah-sunnah perlu juga kita ketahui. Nah ini mungkin kita tanya jawab aja ya. Biasanya setelah Isya ini udah selesai pada pulang. Jadi kita kasih langsung aja tanya jawab, silakan. Maka tidak disolatkan, tidak disolat jenazahkan. Nah itu kalau terus kita ikut menyolatkan gitu, karena dia tidak tahu kalau dia itu tidak sholat atau ragu. Nah itu gimana Ustaz? Memang secara asal kalau dia secara zahirnya dia muslim, itu kan tidak mengapa kita menyolatkannya. Apalagi kan misalnya kalau dia nggak ke masjid itu kan belum tentu tidak sholat. Misalnya di rumahnya atau di mana gitu tempat kerja dan sebagainya. Ya, jadi sebelum ada kepastian bahwa ini benar-benar meninggalkan sholat bahkan tadi secara keseluruhan. Kalaupun misalnya dia masih tadi ya ada bolong-bolong ya, nah itu tetap boleh kita untuk menyolatkan. Ya karena secara zahirnya misalnya dia adalah muslim. Kita akan menghukumi orang itu secara zahir yang nampak. Adapun yang tersembunyi ya diserahkan kepada Allah, karena Allah yang Maha tahu apakah dia benar masih muslim atau tidak, kan hanya Allah yang tahu. Cuman kita sebagai manusia memperlakukannya secara zahir. Nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kaidahnya itu. Kita menghukumi orang secara zahir yang nampak. Dia masih muslim sudah. Kita perlakukan sebagai muslim. Ya, adapun masalah ya hatinya ya yang tersembunyinya ya itu Allah yang tahu gitu ya. Ya kan kalau misalnya. Ya, silakan. Di sini yang pertama kan harus disertai niat. Ya. Apakah niat itu di suaranya diucapkan gitu, atau dalam hati? Di dalam hati Pak ya. Niat dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati. Jadi disepakati oleh ulama yang namanya niat itu tempatnya di hati. Ya, tidak diucapkan. Ya, bahkan tidak ada hadisnya ya harus mengucapkan, melafadzkan niat. Sholih, jangankan yang sahih, yang dhaif juga nggak ada. Itu kan hanya istihad. Ya, sebagian ulama. Jadi kita khawatir ini kalau dianggap dia rangkaian ibadah sholat bahkan ritual, ini kan membuat yang baru. Itulah yang disebut bid'ah itu. Kita khawatir. Ya, tapi yang melakukannya, apalagi misalnya ulama yang beristihad, itu memang dia punya alasan gitu. Alasannya itu untuk membantu menghadirkan niat di hati.
Ya, jadi pada saat dia mengucapkan itu belum masuk sholat. Karena kan tadi sholat itu diawali dengan takbir, mulainya takbir. Adapun dia mengucap musolli itu belum sholat gitu, belum sholat. Itu orang yang faham, ulama yang paham itu maksudnya begitu. Untuk menghadirkan dia dibuat bukan termasuk rangkaian sholat, itu di luar. Ya, tapi kan orang awam nggak sampai paham segitu. Mereka menyangka ini bagian dari sholat. Nah, kalau udah menyangka bagian dari sholat ini sebagai ritual, bahkan dianggap wajib misalnya, harus gitu, ya itu jelas. Ya, kalau menganggap dia bagian ritual ibadah sholat, dia mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu beda itu. Ya, kalau masuk dalam rangkaian ibadah sholat. Padahal para ulama yang membolehkan ataupun menganjurkan mengucapkan niat, talafut bin niat itu tidak ada yang mewajibkan. Bahkan sunnah pun tidak berani mereka menyebut sunnah, hanya menganjurkan saja dengan tujuan membantu agar hadir di hati niat itu pada saat Allahu Akbar itu hadir. Ya, nah sesuatu yang dikhawatirkan kebid'ahannya itu lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan, apalagi belum jelas kesunahannya dan tidak ada dalil yang menjadi dasarnya. Ya, dalil khusus Nabi pernah nggak ngucapin? Nggak ada, nggak pernah ya. Jadi itu hanya ijtihad yang justru karena kita khawatir ini sesuatu yang diada-adakan, dibuat, ya maka kita tinggalkan. Karena niat itu tadi di dalam hati itu sudah cukup. Bahkan orang ketika wudu ya, itu kan tahu ini sholat apa, ini mau sholat apa gitu. Sadar. Jadi niat itu kan intinya sadar. Jadi ketika dia memulai sholat atau bahkan sebelum sholat itu sadar ini mau sholat apa. Sadar kan? Nah, niat itu kan agar orang itu jangan sampai tidak sadar, dia cuma ikut itu kan sholat apa nggak tahu gitu, nggak sadar. Ya, yang dia lakukan itu apa sholat itu, untuk apa sholat sebagai dia nggak ada kesadaran. Nah itu yang nggak boleh, karena memang niat itu tadi menjadi syarat atau bahkan rukun ya, menjadi sahnya suatu amal, suatu ibadah. Innamal a'malu bin niyat. Amal itu tergantung niat. Cuman niat itu tempatnya di dalam hati, ada kesadaran pada saat dia melakukan amal ibadah itu. Ya, baik itu niat ikhlas ya karena Allah agar bisa diterima oleh Allah, dan juga niat penentuan ya. Penentuan ini ibadah apa? Karena kalau sholat itu kan banyak macamnya. Sholat 2 rakaat itu kan banyak macamnya. Apakah dia sholat subuh, ya kan? Sholat sunnah sebelum subuh, apakah tahiyatul masjid? Nah, yang membedakan apa? Niat. Karena dari segi pelaksanaan sholatnya kan sama aja, ya kan? 2 rakaat itu sama aja. Yang membedakan itu niatnya. Gitu ya. Silakan kalau bisa ada. Ada 2 pertanyaan titipan tapi di luar tema pembahasan. Yang pertama, seseorang mengangkat anak perempuan dari bayi sampai dewasa, dan akhirnya diberitahu setelah menjelang pernikahan bahwa dirinya ini anak angkat perempuan, si anak angkatnya itu perempuan. Kemudian karena kedekatan seperti ayah ke anak itu ya bersentuhan seperti biasa ya, selayaknya anak kepada ayahnya gitu. Apakah itu statusnya sama anak kandung dengan anak angkat? Apakah harus emang dijaga dari sisi aurat dan lain sebagainya gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, titipan pertanyaan yang kedua, ada seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan istri dan 3 anak perempuan. Nah, untuk warisnya pengaturannya seperti apa? Titipan.
Ya, yang pertama tentu beda antara anak kandung dan anak angkat, beda. Jadi jelas beda ya hukumnya, baik dari segi waris, dari segi mahram. Ya tentu ketika anak itu diangkat menjadi anak, dia tidak jadi mahram. Ya, jadi tetap dia harus menjaga masalah aurat, masalah bersentuhan tuh juga harus dijaga. Selama ya, nggak boleh. Iya iya. Gitu ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian ya bagi orang yang mengadopsi anak itu. Ya, bagi yang mengadopsi anak jadi perhatian. Kecuali mungkin kalau menjadi disusui ya. Kalau disusui itu nanti jadi masuk saudara sesusu berarti kan. Ya, ibu susu itu kan jadi mahram. Ya, jadi mahram termasuk dengan suaminya ya kalau tidak salah. Jadi kalau memang sempat disusui ya ketika masih kecil ya itu insya Allah jadi mahramnya karena susuan. Oh, kasus ini enggak. Kalau misalnya enggak pernah disusui ya berarti tidak mahram. Tidak masuk mahram gitu. Jadi tetap harus dijaga, harus ada jarak. Terus Dan untuk hibah katanya sekarang lupa tadi. Jadi si ayah angkatnya ini sudah menghibahkan satu rumah katakanlah untuk si anak angkatnya ini karena emang tidak punya keturunan, bisa apakah diperbolehkan? Iya, kalau hibah kan boleh. Boleh. Pemberian boleh. Kalau wasiat bisa, kan dia nggak dapat waris. Ya wasiat bisa. Wasiat. Apakah harus terbatas tidak boleh 1/3 katanya atau? Untuk wasiat tidak ya, maksimal sudah banyak lah 1/3 dari harta itu. Ya wasiat ya. Kan bedanya kalau hibah itu dia langsung pada saat masih hidup langsung dikasih, sudah selesai. Kalau wasiat mah ya wasiat untuk diberikan ketika dia sudah meninggal nanti. Kan bedanya hibah dan wasiat itu begitu. Kalau ketika masih hidup dia langsung diberikan, nah itu hibah. Ya, tapi kalau wasiat dia berpesan atau ditulis gitu ya, ada tulis bahwa untuk ini diberikan sekian. Ya, ada saksi gitu ya. Lalu kemudian setelah dia meninggal, nah harus diberikan, nah itu berarti wasiat. Ya, itulah wasiat. Ya, kalau kepada ahli waris kan tidak ada wasiat. Ya. Nah, untuk tentang warisan tadi ditangguhkan aja jawabannya karena harus ada perhitungannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya dan juga ibadahnya sabar dan sholat menjadi penolong. Bila kita ada masalah kita kan lari sholat. Iya. Tapi pas waktu sholat itu kadang-kadang kan kita nggak ada masalah juga banyak bisikan gitu Pak Ustaz. Oh, iya. Kunci rumah di mana ketemu di sini. Nah, itu sampai dengan seperti apa Pak Ustaz? Iya, itulah pentingnya kekhusyuan itu ya. Jadi makanya sebelum sholat itu dipersiapkan dulu. Ya, masalah niatnya tadi ya, tekad, kemudian dalam wudunya benar. Biasanya wudu tidak benar juga mempengaruhi terhadap bisikan setan. Ya, perkuat keimanan. Jadi betul-betul siap sebelum sholat. Pada saat mulai sholat itu kita ya jadi betul-betul khusyuk dalam sholat. Makanya wajib khusyuk itu. Walaupun keadaan khusyuk kan beda-beda. Keadaan khusyuk tetap aja kadang-kadang ya ada saja kan menghayal segala macam. Ya itu harus berusaha aja. Nah, ketika muncul itu ya langsung gitu, ingat lagi gitu ya, harus dihindarkan pada saat menghayal itu. Kembali lagi bahwa ini sedang sholat. Makanya khusyuk itu kan cirinya satu, hadir hati kita hadir gitu ketika sholat itu. Ya, yang kedua ada perasaan mengagungkan Allah, kita sedang menghadap Allah. Ya kan, sholat itu merasakan mengagungkan Allah. Jadi hal-hal lain itu kecil. Makanya Allah dimulai dari Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Nah, yang ketiga memahami yang dibaca.
itu khusyuk. Makanya dipelajari bacaan sholat itu maknanya apa, karena itu bagian dari kehusyuan. Kalau cuma baca nggak paham, ya dia tidak khusyuk berarti. Itulah pentingnya mempelajari. Ya, baik, mungkin sudah masuk isya. Syukran ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.